Halo semuanya, berjumpa lagi. Kita masuk materi berikutnya ya. Ini masih membahas mengenai osilasi, masih melanjutkan apa yang kita bahas pada video sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya. Namun kita sekarang ingin melihat apabila kita punya kasus di mana tadi ya kita sudah membahas mengenai kasus di atas itu adalah kita memiliki sistem massa dan pegas. Di sini adalah sistemnya adalah horizontal, di mana massanya itu terletak antara massa dan pegas itu saling horizontal satu sama lain. Namun katakanlah sekarang kita massanya itu berada pada posisi equilibrium saat waktunya itu sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika massa kita berada pada posisi equilibrium pada saat waktu kita sama dengan 0? Nah, berarti ini saya gambar ulang. Ini temboknya, kemudian ini lantainya. Kemudian kita punya massa, di mana massanya itu dia berada pada XE. Nah, dia X itu sama dengan 0 ketika T itu sama dengan 0. Namun yang membedakan pada skenario yang kedua ini adalah dia tiba-tiba semacam bergerak ya. Tiba-tiba dia punya kecepatan. Dia punya kecepatan awal. Ketika dia bergerak itu dia punya kecepatan awal. Sehingga V pada saat T sama dengan 0 itu adalah V0. Nah, yang terjadi apa di sini? Apa yang terjadi? Bagaimana dengan amplitudenya? Bisa tidak kita menghitung amplitudo ketika kita tahu bahwa tadinya massa kita berada pada posisi equilibrium, kemudian digerakkan dengan kecepatan inisial sebesar V0. Nah, kita tulis lagi tadi, solusi dari persamaan diferensial untuk kasus seperti ini itu adalah tadi X sama dengan A dikalikan sinus omega 0t plus V0. Ini diulang-ulang ya sampai hafal pokoknya. Nah, dari sini kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatan itu V. Dia sebagai fungsi T, atau kadang-kadang bisa ditulis juga X dot sebagai fungsi T. Apa turunannya? Tadi di atas sudah kita hitung juga bersama-sama bahwa turunan dari fungsi posisi X itu adalah di sini omega 0-nya keluar, kemudian dikalikan A. Kemudian yang tadinya sinus berubah menjadi kosinus. Jadi kosinus omega 0t plus V0. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, tadi kan kita sudah mendefinisikan bahwa ketika V sama dengan V pada saat T0, jadi V pada saat T0 itu adalah V0 itu adalah omega 0 dikalikan A. Kenapa hanya seperti ini? Karena tadi di sini kita asumsinya fasenya 0 ya. Tadi kita fasenya 0, dia berada pada posisi equilibrium. Kemudian omega 0 itu tidak masalah ya, omega 0-nya dikalikan T. Tapi karena T ini 0 sehingga dia menjadi 0. Sehingga kosinus dari 0 itu adalah 1. Sehingga di sini omega 0 dikalikan A itu adalah V0 atau V pada saat T sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menghitung amplitudenya. Amplitude kita adalah omega 0 per V0. Balik. Amplitude kita adalah V0 dibagi omega 0. Nah, reminder lagi ya, omega 0 tadi apa? Adalah akar dari K per M. Oke, diingat-ingat. Nah, ini untuk kasus khusus ya, ketika dia tadi ini ketinggalan ya, X sama dengan 0, T sama dengan 0, kemudian ada kecepatan inisial V0 dan fasenya
fase 0 nih, V0 ini sama dengan 0. Namun apabila kita tidak menspesifikasikan fase 0-nya itu berapa, jadi V0-nya itu tidak kita spesifikasikan, sehingga nanti lebih generik ya, solusinya lebih generik. Yang terjadi di sini adalah ketika time sama dengan 0, maka x0 untuk kasus kedua ini, kasus kedua saya tulis saja biar tidak membingungkan. Bagaimana jika V0 tidak sama dengan 0, sehingga X pada saat T sama dengan 0 itu bisa kita hitung adalah A sinus dari V0. Nah, ini kita definisikan sebagai posisi awal. Kemudian kecepatan X dot pada saat T sama dengan 0 itu adalah omega 0 dikalikan A dikalikan kosinus dari V0 sama dengan, ini adalah kecepatan awal, kecepatan inisial ya, initial velocity. Nah, di atas tadi kita bisa langsung menghitung amplitudenya atau A. Sekarang kita punya dua system of equation, dua sistem persamaan. Yang pertama, untuk fasenya, untuk fase 0-nya bisa kita hitung dengan membagi saja. Di sini ada sinus, ada kosinus, kita bisa menghitung tangen dari V0 itu adalah omega 0 dikalikan X0 per V0. Sementara amplitudenya itu adalah menjadi fungsi kuadratis A kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus V0 kuadrat per omega 0 kuadrat. Nah, ini solusi ini adalah solusi yang lebih umum untuk menghitung V0 dan amplitudenya. Oke, nah ini kita sudah membahas ketika sistem pegas massa dan pegas kita diberikan sebuah kondisi awal atau kondisi inisial dalam bentuk inisial velocity maupun initial position atau lokasi inisialnya. Nah, bagaimana kalau kasus lain? Ini tadi kita di atas itu kita membahas sistem massa dan pegas ketika dia itu posisinya itu horizontal. Nah, bagaimana ketika sistem massa dan pegas itu posisinya itu adalah vertikal. Jadi susunan vertikal. Di atas ini ada langit-langit ya, ada langit-langit. Kemudian kita punya massa. Kita punya massa yang dihubungkan, ini massanya kok jelek bentuknya. Kita punya massa yang dihubungkan oleh suatu pegas. Nah, ini kita punya massa yang dihubungkan oleh suatu pegas. Nah, sekarang massa ini itu dia tanpa adanya gaya gravitasi, maka dia massanya pada saat F itu sama dengan 0 atau posisi equilibrium, itu dia posisi equilibriumnya itu akan berada pada, contohnya di sini ya, di sini. Ini posisi equilibrium awal. Nah, namun ternyata karena massa kita itu diletakkan secara vertikal dan kita memiliki gaya gravitasi, yang terjadi itu adalah posisi equilibrium atau posisi di mana dia itu diam ya, tidak ada percepatan lagi, itu dia akan bergeser, seakan-akan akan bergeser. Coba kita notasikan ya, dia akan bergeser karena pengaruh massanya. Nah, kita notasikan sebagai XE aksen, yang dia adalah posisi equilibrium yang baru. Nah, sementara sama dengan yang tadi analoginya, ini adalah X sampai posisi massanya.
Bentar, ini kurang sip. Oke. Nah, di sini apa yang terjadi? Gaya atau f di sini, f sebagai fungsi x ini adalah minus k x besar dikurangi x equilibrium ditambahkan pengaruh dari masanya. Oh, di sini x besar belum saya tuliskan, tapi analoginya sebetulnya sama dengan yang di atas tadi. Dia adalah total dia dari atas sampai bawah, ini adalah X kapital. Oke, ini adalah gaya yang terjadi pada sistem massa dan pegas kita. Nah, sekarang kita bisa ketika kita mengasumsikan ya X min XE itu adalah X ya di sini. Ini kan sebetulnya mirip ya, ini mirip dengan yang tadi sebelumnya, sebelumnya kita lihat di mana fx sama dengan minus kx ya, hanya sekarang ada plus mg-nya, sehingga bisa kita tuliskan di sini ya fx sama dengan minus kx plus mg. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya sebetulnya x equilibrium, jadi titik posisi equilibrium yang baru ini seperti apa. Jadi posisi equilibrium yang baru itu di sini, karena pada saat equilibrium itu kuncinya apa? Pada saat equilibrium itu gaya itu sama dengan 0. Nah di sini kita bisa menghitung x ini sebetulnya seperti apa. Nah, di sini itu f-nya karena sama dengan 0, sehingga 0 ini ke bawah sini ya, 0 sama dengan minus k x min xe plus mg. Nah, ini tinggal di mg bisa kita letakkan di kiri, kemudian dibagi k, sehingga x ini sama x min xe itu sama dengan mg per k, dan x di sini adalah xe ditambah mg per k. Nah, ini adalah titik atau posisi equilibrium kita yang baru, atau ini bisa kita tuliskan di atas, sudah kita tuliskan adalah xe aksen. Nah, di sini berarti xe aksen yang di atas itu adalah sama dengan xe plus mg dikalikan dibagi k. Jadi ini adalah posisi equilibrium yang baru. Nah, dengan demikian ketika kita sudah menentukan posisi equilibrium kita yang baru dan x kita definisikan berdasarkan posisi equilibrium kita yang baru, sehingga persamaan geraknya itu menjadi sangat sederhana lagi, karena f sama dengan minus kx, di mana x di sini sudah kita definisikan sebagai x yang baru ini. Ini untuk hukum Newtonnya, ini untuk hukum Newtonnya. Kemudian persamaan geraknya itu menjadi mx, percepatan ya, x double dot ya, plus kx sama dengan 0. Nah, ini saya koreksi saja. Jadi di sini adalah Newton second law, dan ini adalah persamaan geraknya. Oke.
Oke, di sini kita bisa melihat analoginya seperti apa. Kira-kira ternyata ketika kita rubah kerangkanya menjadi dia vertikal, itu juga bisa kita selesaikan mirip dengan yang ada pada kerangka yang horizontal. Oke. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup di sini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.